nggak kalian ketemu sama orang, begitu ketemu sama orang ini, kalian tuh rasa bisa refresh. Rohmu itu disegarkan. Ini juga berlaku dalam sebuah gereja. Gereja yang memberikan kehidupan atau life giving church. Begitu orang datang dalam komunitas itu, mereka itu rohnya bisa rasa disegarkan. Nah, itu terjadi tidak otomatis. Orang-orang yang ada dalam komunitas itu atau gereja itu, mereka harus atau mereka bertanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai tertentu yang memberikan kehidupan. Hari ini Kofuji akan bagikan ada 10 DNA kita sebagai Army of God, dan ini akan menjadi sebuah budaya. Anak-anak muda harus menangkap ini. Yang pertama, kita harus menjadi jemaat yang memiliki iman yang positif kepada Tuhan. Kebenarannya adalah iblis ingin kalian hidup dalam ketakutan, tawar hati, skeptik, menjadi apatis. No. Kalian itu harus vibrant imannya. Begitu hidup. Definisi iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan kata lain, kalau kalian bisa berharap, bermimpi besar, itu dasarnya adalah iman. Makanya orang yang gak punya iman, dia gak mungkin bermimpi besar. Hari ini anak-anak muda di tempat ini, kalian gak boleh jadi orang yang putus asa, skeptis. Kalian harus jadi orang yang berani bermimpi besar. Masa depanmu itu panjang di depan. Bercita-citalah besar. Sekalipun hari ini mungkin ada yang gagal, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Tuhan itu selalu rindu memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Ada iman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. So, iman itu penting. Kalau kalian mimpin CG, tanpa iman kalian gak bisa membuat CG-mu bertumbuh. Kalian harus beriman. Dulu waktu gedung ini belum jadi, masih direnov, saya sengaja berdiri di sini. Saya membayangkan gedung kebaktiannya penuh. Jemaat waktu itu masih 200. Lalu saya beriman, hari ini apa yang saya mimpikan waktu itu sudah tergenapi dari tahun-tahun yang lampau. Dimulai dari iman. Amin. DNA yang kedua adalah kalian harus menjadi jemaat yang terobsesi dengan hadirat Tuhan. Orang yang haus dan mengejar Tuhan, dia akan mengalirkan kehidupan. Makanya cari pribadi Tuhan. Saya dulu ngajarin anak-anak CG saya begini. Kamu mau CG-mu rame? Simple. Prinsipnya prinsip kebakaran. Tahu prinsip kebakaran? Kalian kalau mau bakar seluruh pasar, nggak perlu bakar semuanya. Bakar satu stan aja, semuanya akan kebakaran. Api itu menular. Dimulai dari 1-2 orang yang punya gairah untuk terobsesi sama hadirat Tuhan. Kejar Tuhan. Berapi-api, nanti itu akan nular. Dan bayangkan kalau kita semua itu punya api, haus dan lapar sama Tuhan. Waktu kita CG dan menyembah bareng, kalau 5 orang punya api, bawa api, kumpul jadi satu, apinya lebih gede. Nah, makanya latihlah dirimu untuk menyembah atau mengejar hadirat Tuhan. Walaupun kalian mungkin duduknya di belakang atau di tengah, kalian jangan pasif menonton, karena kita bukan pertunjukan, tapi menyembahlah di tempat di mana kalian berada. Seorang penyembah itu seorang pemberi. Ia datang bukan untuk menikmati, menonton pertunjukan, tapi dia datang untuk mempersembahkan korban pujian dan syukur. Sekalipun hari itu kalian mengalami sesuatu yang buruk, mungkin kalian datang itu nggak ada alasan untuk memuji dan menyembah, tapi kalau kalian tetap memuji dan menyembah, itu namanya korban syukur. Dan bayangkan kalau masing-masing memberikan korban, punya spirit atau roh penyembah, hadirat Tuhan akan turun. Yang ketiga, menjadi jemaat yang berapi-api dan menyenangkan. Nah, saya senang atmosfer kayak tadi. Datang sudah ada glitternya, penuh dengan canda tawa. Gereja nggak boleh kaku. Ingat 3 komponen gereja sel. Yang pertama adalah congregation, yang kedua adalah cell, yang ketiga itu adalah celebration. Cell itu adalah CG kita. Congregation itu namanya connecting time. Beberapa pengembalaan ngumpul jadi satu dengan tujuan fellowship, penyamaan nilai, impartasi dan sebagainya. Lalu ibadah raya itu yang ketiga namanya celebration. Semua kelompok sel datang untuk celebrate. Jadi kalau celebrate berarti kalian itu harus membangun atmosfer yang namanya berapi-api. Harus intentional. Jangan sampai ibadah AOG kita seperti ibadah pemakaman yang kaku, mati, tegang. No, gereja kita itu harus gereja yang penuh dengan kehidupan dan menyenangkan. Menyenangkan itu apa maksudnya? Kalian itu ramah, tidak judgmental. Terima, karena Tuhan mengasihi semua orang. Jangan kamu panggil, sorry ya, minggu depan kamu gak boleh datang lagi. Kamu berubah dulu baru bisa hangout sama kami. No, jangan begitu, itu tipe orang Farisi. Yesus beda. Yesus itu makan dulu, tinggal dulu sama Sakeus, baru Sakeus hidupnya berubah. Katakan amin. Terima orang berdosa. Itu namanya gereja yang menyenangkan. Terus bukan berarti kita setuju gak sama dosanya? Enggak. Kita tetap punya standar kekudusan, tapi kita harus menerima semua orang. Itu namanya kasih. Kecuali satu, kalau ada oknum-oknum tertentu datang di sini meresahkan lalu jadi predator, tidak mau bertobat, bagaimana? Itu kita bisa ngusir. Yang keempat, menjadi jemaat yang memiliki tujuan hidup untuk memenuhi amanat agung.
agung. Inilah yang membuat Gereja Mawar Sharon atau AOG itu menjadi AOG. Atau GMS itulah GMS. Gereja Mawar Sharon sampai kapanpun kita ini gak boleh kehilangan conviction bahwa gereja itu ada untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya from times to times, saudara akan didorong, diinspirasi, dimobilisasi untuk apa? Memenuhi amanat agung. Go and make disciples. Memenangkan jiwa itu bukan cuma tugas pendeta, tapi itu tugas semua orang percaya. Setiap kita ini bisa menjadi pemenang jiwa. Itulah panggilan gereja. Jangan lelah kerja di ladang Tuhan. Yang kelima, menjadi jemaat yang berhati hamba dan tidak bermental penonton. Kalau kalian mau bertumbuh, datang untuk melayani dan bukan dilayani. Makanya saya dorong setiap orang di sini, kalian harus paling tidak mengambil satu jenis pelayanan. Entah jadi apa, setiap orang itu bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi jangan cuma separuh-separuh. Selesaikan tugas dengan baik. Itu namanya excellent servant. Dan bukan hanya menuntaskan, tapi bagaimana kalian melakukannya. Apakah kalian melayani dengan sukacita? Atau kalian melayani itu dengan terpaksa? Itu penting, di mana Tuhan itu penting. Saudara, kita semua punya tanggung jawab untuk menghidupi nilai-nilai ini.